Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto selaku dosen perekonomian Indonesia dan teman-teman Unsia yang saya banggakan. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang strategi Indonesia agar tidak berada pada kondisi middle income trap. Middle income trap adalah kondisi di mana suatu negara berhasil keluar dari status negara berpendapatan rendah dan masuk ke kategori negara berpendapatan menengah, tetapi kemudian mengalami kesulitan untuk naik ke status negara maju atau high income country. Indonesia belum sepenuhnya masuk dalam middle income trap, tetapi sangatlah rentan. Berikut adalah pendekatan komprehensif berdasarkan 3 aspek kebijakan yang sebaiknya Indonesia lakukan. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Dan yang ketiga, kebijakan utang luar negeri. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan untuk mempengaruhi perekonomian. Tujuan utamanya meningkatkan produktivitas nasional, menciptakan tenaga kerja berkualitas tinggi, serta mendorong inovasi dan industrialisasi. Langkah-langkah konkret kebijakan fiskal. Yang pertama, dari alokasi anggaran untuk sumber daya manusia. Contohnya, tingkatkan belanja untuk pendidikan berkualitas, pelatihan vokasi, dan program STEM. Bangun politeknik dan pusat riset di daerah industri, serta reformasi kurikulum agar selaras dengan kebutuhan industri masa depan. Yang kedua, dari pembangunan infrastruktur produktif. Contohnya, fokus pada infrastruktur yang mendorong efisiensi biaya logistik, misal pelabuhan, jalan, rel kereta, dan internet cepat. Digitalisasi UMKM melalui akses internet dan platform e-commerce, serta pembangunan kawasan industri berbasis teknologi. Yang ketiga, reformasi pajak. Contohnya, perluas basis pajak melalui integrasi data, serta digitalisasi sistem pajak. Berikan insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan, startup teknologi, serta investasi hijau dan energi terbarukan. Dan tindak tegas penghindaran pajak dan korupsi dalam pemungutan pajak. Yang keempat, efisiensi dan transparansi anggaran. Misalnya, reformasi APBN fokus pada belanja modal daripada belanja pegawai atau subsidi konsumtif, serta gunakan skema PPP atau Public Private Partnership untuk proyek infrastruktur agar tidak terlalu membebani APBN. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan utamanya menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, mendukung pembiayaan sektor produktif, serta meningkatkan inklusi dan efisiensi keuangan. Langkah-langkah konkretnya, yang pertama, menjaga inflasi dan stabilitas rupiah. Pertahankan inflasi di kisaran target kurang lebih 3%. Intervensi nilai tukar bila terjadi gejolak eksternal besar, serta perkuat cadangan devisa untuk menjaga stabilitas sektor eksternal. Yang kedua, kredit untuk sektor produktif. Dorong bank menyalurkan kredit kepada sektor prioritas seperti manufaktur, pertanian modern, dan teknologi serta inovasi. Lalu, perluas program KUR atau kredit usaha rakyat dengan bunga rendah dan jaminan risiko kredit. Yang ketiga, suku bunga yang pro pertumbuhan. Bank Indonesia perlu menyeimbangkan antara pertumbuhan dan inflasi saat menetapkan suku bunga acuan. Jika pertumbuhan lambat, tetapi inflasi terkendali, suku bunga bisa diturunkan untuk mendorong investasi. Yang keempat,
digitalisasi sistem keuangan, percepat penerapan sistem pembayaran digital nasional seperti QRIS atau QR Code Standar Indonesia dan BI Fast, Real Time Transfer Antar Bank. Lalu, bangun sistem regulasi yang mendukung perkembangan financial technology atau fintech dan bank digital, tetapi tetap menjaga keamanan dan integritas sistem. Kebijakan yang ketiga, yaitu kebijakan utang luar negeri. Kebijakan utang luar negeri berkaitan dengan bagaimana pemerintah meminjam dana dari luar negeri untuk pembiayaan pembangunan. Tujuan utamanya, membiayai proyek strategis yang tidak dapat dibiayai APBN sepenuhnya, meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang, serta menghindari beban utang yang berlebihan. Langkah-langkah konkretnya, yang pertama dari hanya untuk pembiayaan produktif. Gunakan utang hanya untuk infrastruktur fisik, proyek energi, serta pendidikan dan riset. Lalu, hindari penggunaan utang untuk belanja rutin seperti gaji atau subsidi konsumtif. Yang kedua, evaluasi kelayakan proyek secara ketat. Pastikan setiap proyek yang dibiayai utang memiliki ROI atau Return of Investment yang tinggi, dampak besar terhadap perekonomian lokal. Lalu, gunakan studi kelayakan dan kajian risiko sebelum memutuskan mengambil pinjaman. Yang ketiga, menjaga rasio utang tetap aman. Rasio utang terhadap PDB Indonesia saat ini sekitar 38%, masih dalam batas aman. Targetkan tetap di bawah 60% sesuai standar IMF dan Undang-Undang Keuangan Negara, serta prioritaskan utang dengan bunga rendah dan tenor panjang. Yang terakhir, diversifikasi sumber pembiayaan. Jangan bergantung hanya pada satu negara, misalnya China, tetapi gunakan pasar obligasi global, green bond, dan pinjaman multilateral. Serta ciptakan transparansi agar kepercayaan investor tetap tinggi, misalnya publikasi laporan utang publik secara berkala. Nah, adapun strategi besar menghindari middle income trap, Indonesia harus 1. Transformasi ekonomi dari berbasis komoditas dan tenaga kerja murah ke industri bernilai tambah dan inovatif. Kedua, meningkatkan daya saing SDM, yaitu pendidikan, riset, dan pelatihan harus jadi prioritas yang mutlak. Yang ketiga, hilangkan hambatan struktural, reformasi birokrasi, hukum, dan iklim investasi. Yang keempat, dorong inovasi dan teknologi. Jadikan ekonomi digital sebagai pilar utama pertumbuhan. Serta yang kelima, kolaborasi pemerintah dan swasta. PPP dan insentif investasi sangat penting untuk pembiayaan pembangunan. Jika strategi tersebut dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, Indonesia tidak hanya akan keluar dari middle income trap, tetapi juga menjadi negara maju yang berdaya saing global pada tahun 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.